Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mantovani Dafira dengan NIM 0102 1282 126098. Pada hari ini akan menjelaskan beberapa hal terkait UTS dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Di antaranya, yang pertama, mengapa dan dalam keadaan apa intervensi publik diperlukan? Dan yang kedua, menjelaskan 2 dari 7 mazhab perencanaan serta memberikan contohnya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengapa dan dalam keadaan apa intervensi publik diperlukan. Intervensi publik dalam ekonomi adalah tindakan pemerintah atau lembaga-lembaga publik lainnya untuk mengubah atau mengatur aktivitas ekonomi dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau untuk mengatasi masalah tertentu. Intervensi publik dapat berupa berbagai kebijakan, regulasi, atau tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini ada beberapa alasan mengapa intervensi publik diperlukan dalam ekonomi. Saya akan menjelaskan 6 dari beberapa alasan tersebut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan utama dari intervensi publik adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan keamanan. Pemerintah dapat mengintervensi untuk memastikan bahwa layanan-layanan ini tersedia dan terjangkau bagi semua orang. Kemudian, koreksi ketidaksempurnaan pasar. Pasar tidak selalu beroperasi secara sempurna. Terdapat ketidaksempurnaan dalam bentuk monopoli, oligopoli, informasi asimetris, dan eksternalitas negatif yang dapat mengakibatkan alokasi dari sumber daya yang tidak efisien. Intervensi publik dapat membantu mengatasi ketidaksempurnaan pasar ini dan memastikan bahwa alokasi sumber daya yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga, regulasi ekonomi. Intervensi publik melalui regulasi ekonomi diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem ekonomi. Ini mencakup pengaturan sektor keuangan, perlindungan konsumen, lingkungan, dan berbagai aspek lain dari aktivitas ekonomi. 4. Stabilisasi makroekonomi. Pemerintah dapat terlibat dalam intervensi publik untuk mencapai stabilitas makroekonomi, misalnya seperti kebijakan moneter dan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kemudian yang kelima, distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Intervensi publik dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Ini bisa mencakup pajak progresif, program kesejahteraan sosial, dan berbagai kebijakan redistribusi lainnya. Dan yang terakhir yaitu stimulus ekonomi. Dalam keadaan ketidakpastian ekonomi seperti saat terjadinya resesi, pemerintah dapat menggunakan intervensi publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini bisa mencakup pengeluaran fiskal untuk mendukung infrastruktur, pajak yang lebih rendah, atau kebijakan moneter yang lebih longgar. Nah, dalam keadaan tertentu, intervensi publik ini menjadi sangat penting. Seperti saat terjadinya krisis ekonomi, selama krisis ekonomi seperti depresi atau krisis keuangan global, intervensi publik seringkali sangat diperlukan untuk menghindari keruntuhan sistem ekonomi serta mengurangi dampak sosial yang parah. Kemudian saat terjadinya ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli dan oligopoli, intervensi sangat diperlukan jika perusahaan atau industri menguasai pasar secara berlebihan, di mana di sini pemerintah dapat mengatur pasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar tersebut. Yang ketiga, krisis lingkungan. Ketika masalah lingkungan seperti polusi atau perubahan iklim muncul, maka pemerintah perlu mengintervensi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Keempat, pengendalian inflasi. Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi ketika ia mencapai tingkat yang merugikan ekonomi dan masyarakat. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang 2 mazhab perencanaan pembangunan beserta contohnya. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut sebenarnya apa itu mazhab perencanaan pembangunan. Nah, mazhab atau teori perencanaan sendiri adalah kerangka pikir yang melandasi teori perencanaan yang dipengaruhi oleh satu atau beberapa sistem nilai dan pandangan filsafat, di mana mazhab ini memiliki implikasi yang besar pada pendekatan dan cara pandang dalam melihat fenomena dan masalah serta cara menyelesaikannya. Baiklah, langsung ke pembahasan mazhab yang pertama, yaitu kolaboratif. Mazhab atau teori perencanaan pembangunan kolaboratif adalah suatu kerangka kerja dalam disiplin ekonomi pembangunan yang menekankan peran pentingnya partisipasi, keterlibatan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap pendekatan tradisional yang seringkali sentralistik.
di mana kebijakan dan proyek pembangunan diatur dan diimplementasikan oleh pemerintah tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, pokok pemikirannya sendiri adalah yang pertama partisipasi aktif masyarakat, di mana teori ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, yang mana dalam hal ini tidak hanya mencakup memberikan masukan, tetapi juga akan berperan dalam perencanaan, pemantauan, serta evaluasi proyek. Dalam konteks ekonomi, partisipasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi prioritas ekonomi lokal serta merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dua, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Teori ini mencoba untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Dalam hal ini, ada penekanan pada pengembangan keterampilan, pelatihan, dan pendidikan yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Tiga, pendekatan dari bawah ke atas. Teori ini menggambarkan pendekatan yang dari bawah ke atas, di mana kebijakan dan proyek pembangunan dikembangkan dengan memperhatikan pandangan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam perspektif ekonomi, ini menghindari adanya proyek-proyek yang kurang relevan atau inefisien dalam segi ekonomi karena tidak mempertimbangkan kondisi lokal. Dan yang keempat, kolaborasi antar pihak. Kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan inti dari teori ini. Kolaborasi tersebut dapat menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek ekonomi. Lalu untuk kelebihan dari teori ini sendiri yaitu yang pertama adalah ketepatan sasaran. Dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, proyek-proyek cenderung lebih tepat sasaran karena mereka lebih sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat lokal. Lalu yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Teori ini dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan keterampilan dan pelatihan. Yang ketiga, efisiensi dan keterlibatan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya, serta memastikan bahwa kebijakan dan proyek ekonomi yang sedang dikerjakan itu benar-benar diimplementasikan dengan melibatkan semua pihak terkait. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, waktu dan sumber daya, di mana proses kolaboratif memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan top-down yang tradisional. Lalu kompleksitas, di mana mengelola kolaborasi dan manajemen konflik di antara berbagai pihak terkait bisa sangat kompleks. Dan yang ketiga, tidak sesuai untuk situasi yang darurat. Pendekatan ini tidak selalu cocok untuk situasi darurat, di mana keputusan harus dibuat secara cepat. Lalu untuk contoh penerapan dari teori perencanaan pembangunan kolaboratif sendiri adalah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi BRIC di Bangladesh. Di mana dalam hal ini BRIC adalah sebuah organisasi nirlaba di Bangladesh yang telah menerapkan teori perencanaan pembangunan kolaboratif dalam berbagai programnya termasuk pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Salah satu programnya adalah program pendidikan masyarakat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, di mana dalam hal ini BRIC melibatkan masyarakat dalam merencanakan serta mengelola program-programnya. Masyarakat diberdayakan untuk mengidentifikasi masalah pendidikan lokal, merancang solusi, bahkan mengelola sekolah-sekolah pedesaan. Kemudian, selain program pendidikan, BRIC juga memberikan pelatihan dan dukungan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat setempat. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Lalu program-program BRIC ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan program-program mereka lebih relevan dan dengan konteks sosial dan ekonomi Bangladesh saat itu. Lalu BRIC sendiri dalam programnya telah menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lain-lain untuk mendukung program-programnya. Nah, program-program seperti tadi itu menunjukkan bagaimana penerapan teori perencanaan pembangunan kolaboratif dapat berhasil untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan kerjasama lintas sektor. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya tentang mazhab perencanaan pembangunan pragmatisme, di mana mazhab perencanaan ini sendiri adalah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang berfokus pada aspek praktis dan realitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Teori ini menekankan pemahaman yang kuat
terhadap situasi nyata di lapangan, serta menekankan kebijakan yang dapat menghasilkan hasil yang nyata dan signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di mana pokok-pokok pemikirannya sendiri yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan fakta. Teori ini menekankan pentingnya berdasarkan fakta dalam mengidentifikasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau wilayah. Hal ini melibatkan analisis data empiris termasuk statistik ekonomi, survei, dan penelitian lapangan untuk memahami realitas di lapangan. Kemudian, kebijakan yang praktis. Teori ini menekankan pentingnya perencanaan kebijakan yang praktis dan dapat diimplementasikan. Yang ini berarti bahwa rencana pembangunan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, kapasitas administrasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ketiga, fleksibilitas. Teori perencanaan pembangunan pragmatisme mengakui bahwa situasi di lapangan dapat berubah seiring waktu. Oleh karenanya, rencana pembangunan harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Keempat, peran aktif pemerintah. Dalam teori pragmatisme, pemerintah dianggap memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi, di mana dalam hal ini pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan, terutama dalam investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif. Yang kelima, kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pragmatisme mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam upaya pembangunan. Kemitraan ini dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Teori ini juga mengakui pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan nyata dan memastikan bahwa program-program pembangunan yang relevan dengan harapan masyarakat. 7. Penekanan pada hasil. Pragmatisme menilai keberhasilan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil yang dihasilkan. Ini dapat mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan umum. Berikut adalah contoh penerapan teori perencanaan pragmatisme. Di mana dalam konteks ini adalah program mikrokredit Grameen Bank di Bangladesh. Pada tahun 1976, Bangladesh menghadapi masalah kemiskinan yang meluas, terutama di daerah pedesaan. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah akses terbatas masyarakat terhadap modal untuk memulai usaha kecil. Profesor Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank pada tahun 1983 dengan visi membantu orang miskin di pedesaan untuk memulai usaha kecil dengan memberikan mikrokredit tanpa jaminan. Pendekatan ini sesuai dengan teori perencanaan pembangunan pragmatisme dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu analisis yang empiris, di mana Grameen Bank menggunakan data lapangan dan survei untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial untuk mengatasi kemiskinan mereka. Kedua, kebijakan yang praktis. Program mikrokredit yang diterapkan oleh Grameen Bank adalah solusi praktis untuk memberikan akses modal kepada masyarakat yang tidak memiliki jaminan atau aset berharga untuk kemudian dijadikan sebagai jaminan. 3. Peran pemerintah. Pemerintah Bangladesh mendukung program ini dan Grameen Bank bekerjasama dengan pemerintah dalam mendistribusikan dana bantuan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. 4. Kemitraan atau kerjasama publik dan swasta. Program Grameen Bank adalah contoh kemitraan antara sektor publik dan swasta. Bank ini menerima dana bantuan dari berbagai organisasi internasional dan pemerintah, tetapi juga beroperasi secara komersial dengan tingkat suku bunga yang wajar untuk memastikan keberlanjutan keuangan. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Grameen Bank sendiri secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program mikrokredit ini, dan kelompok-kelompok peminjam memiliki peran dalam mengelola pinjaman mereka. Lalu, orientasi pada hasil. Keberhasilan program ini diukur melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Banyak orang miskin yang telah berhasil mengatasi kemiskinan melalui usaha kecil mereka yang didanai oleh program mikrokredit ini. Dampak dari program mikrokredit ini sendiri telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di banyak wilayah pedesaan di Bangladesh dan di seluruh dunia. Banyak wanita di pedesaan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sumber daya finansial, sekarang dapat memulai usaha mereka sendiri dan meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka.
Program ini telah menjadi model untuk inisiatif serupa di seluruh dunia dan menunjukkan bagaimana teori perencanaan pembangunan pragmatisme sendiri dapat memberikan solusi nyata untuk masalah ekonomi dan sosial di lapangan. Dalam keseluruhan, teori perencanaan pembangunan yang pragmatisme menekankan pendekatan yang realistis, berdasarkan fakta, dan berorientasi pada hasil dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa upaya pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.